Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummi Yassaroh. Di sini saya akan membacakan tafsir Jalalain surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakum, orang nyegah ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah anil ladina saking wong akeh lam yuqatilukum kang ora merangi sapa alladina ing sira kabeh minal kufari nyatane saking pira-pira kafir fit dini ing dalam agama walam yukhrijukum lan ora ngusir sapa alladina ing sira kabeh min diyarikum saking pira-pira desa sira kabeh anda perluhum yento mbagusi sapa sira kabeh ing alladin. Anda perluhum utawi lafat anda perluhum iku badalu istimalin dari badal istimal minal ladina saking lafat alladina wa tuqasitu lan gawe adil sapa sira kabeh tuqdu tegese gawe adil sapa sira kabeh ilaihi maring alladina bil qisti kelawan adil ai bil adli tegese kelawan adil wa hada utawi ikilah hukum iku qoblal amri ing dalem sadurunge perintah bijihadin kelawan merangi alladin. Innallaha setune Allah iku yuhibbu temen sapa Allah al-muqsitina ing pira-pira wong kang adil al-adilina tegese pira-pira wong kang adil. Layan hakum la di sini adalah la nafi yang menafikan kata setelahnya yaitu yanhakum. Yanha yaitu fi'il mudhari yang ditandai dengan huruf mudhara'ah ya yang berasal dari kata naha. Tasrifannya yaitu ya naha yanha nahyan wa manhan fawanahin wadaka manhiyun inhalatanha manhan minhan. Kemudian kum di sini adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil di sini berkedudukan sebagai isim maf'ul. Kemudian Allahu adalah isim fa'il. I'rabnya apa? I'rabnya rafa. Seperti yang dijelaskan pada nadam imriti, fal fa'ilu ismun mutlaqun katirtafa bil fi'lihi wa fi'lu qablahu waqa'. Tanda i'rab dari Allahu yaitu dhamma. Anil ladina alladina sebagai isim mausul, kemudian lam yuqatilukum, lam adalah hamil jawazim yang menjazmkan lafaz yuqatiluna. Yuqatiluna merupakan fi'il mudhari yang kemasukan wawu jamak. Kemudian karena kemasukan amil jawazim yuqatiluna, nunnya dibuang menjadi yuqatilu. Kemudian dimudhafkan dengan dhamir mutasil yang berupa kum menjadi yuqatilukum. Fit dini merupakan susunan jar majrur, fi menjadi harfu jar, ad-dini majrur. Ad-dini ditandai dengan kasroh karena ad-dini merupakan isim mufrad. Kemudian walam yukhrijukum, wa di sini menjadi wawu ataf, lam amil jawazim yukhrijukum. Yukhriju berasal dari lafaz yukhrijuna karena kemasukan lam jadi yukhriju, nunnya dibuang, kemudian di yukhriju dimudhafkan ke dhamir mutasil kum menjadi yukhrijukum. Min diyarikum, min merupakan harfu jar, kemudian diyarikum berasal dari diyarun. Diyarun merupakan jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari sigot mufradnya. Sigot mufrad dari lafaz diyarun yaitu darun. Karena kemasukan harfu jar, diyarun menjadi diyarin. Kemudian dimudhafkan ke mutasil yang berupa kum menjadi diyarikum. Anda berruhum menjadi badal istimal. Badal istimal adalah badal yang memuat mubdal minhu. Mubdal minhu dari badal istimal ini adalah alladina. Kemudian waktu tuksitu merupakan fi'il amr yang ditujukan kepada orang banyak. Kemudian inna merupakan amil nawasih yang
menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Allah menjadi isimnya inna yang beri'rab nasab, kemudian yuhibbu menjadi khobarnya inna yang beri'rab rofa. Al-muqsitina menjadi isim maf'ul yang beri'rab nasab. Maksud dari ayat ini adalah kita diperbolehkan untuk berbuat baik kepada orang non-muslim selagi orang non-muslim itu juga berbuat baik kepada kita. Dan orang non-muslim itu tidak memusuhi kita, tidak mengusik ibadah kita. Kita harus berbuat baik kepada orang non-muslim, terutama kepada orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita, seperti kerabat, teman, tetangga. Itu jika berbuat baik kepada kita, kita harus membalas kebaikannya. Kita sebagai orang muslim, kita tidak boleh egois, tidak boleh mengacuhkan kebaikannya. Kita harus membalas kebaikannya. Dengan begitu akan timbul rasa toleransi, rasa saling tolong menolong antar sesama, sehingga akan timbul kehidupan yang harmonis. Kemudian perintah yang kedua pada ayat itu adalah berlaku adil kepada orang non-muslim. Kita harus berbuat adil kepada orang non-muslim, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Kita harus objektif dalam menilai seseorang. Ketika orang non-muslim berbuat baik atau dermawan, kita harus menyikapinya dengan positif. Kita harus meniru dari segi dermawannya atau segi kebaikannya. Kita tidak boleh bilang percuma kalau orang non-muslim berbuat baik, nanti ujung-ujungnya masuk neraka. Kita tidak boleh bilang seperti itu, karena Allah sendiri juga melarang kita untuk melaknat orang kafir dengan menyebut namanya, karena kita tidak tahu orang itu akan kafir terus menerus atau orang itu barangkali suatu saat nanti akan masuk Islam. Oleh karena itu kita tidak boleh mengata-ngatai yang buruk kepada orang non-muslim yang berbuat baik. Jadi inti dari perintah pada ayat tersebut yaitu yang pertama, kita diperbolehkan berbuat baik kepada orang non-muslim selagi orang non-muslim itu berbuat baik kepada kita. Kemudian yang kedua, kita harus berlaku adil kepada orang non-muslim.